Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Baik teman-temanku yang dirahmati oleh Allah SWT, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Dan juga semoga teman-teman yang menonton video ini senantiasa juga diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap sendi kehidupannya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagi teman-teman yang belum tahu ya, di video ini siapa gitu kan, ini siapa ini, kok tiba-tiba nyampein sesuatu gitu kan, tiba-tiba ada di Instagramnya Prisman atau di sosial medianya Prisman gitu, ini siapa gitu ya. Sebelumnya kenalin, saya Muhammad Wiguna ya, atau biasa dipanggil Akang Gugun seperti itu ya. Saya juga alumni Prisman lah ya, curcol dikit gitu itu. Nah, di video ini Akang akan menjelaskan, Agun aja kali ya, Agun akan menjelaskan mengenai bagaimana hikmah puasa Ramadan ya. Teman-teman sudah menonton ya kultum-kultum sebelumnya gitu kan, dan itu diamalkan ya, jangan lupa seperti itu, karena banyak mengandung hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya seperti itu ya, pelajaran-pelajaran seperti itu. Nah, jadi teman-teman, mengenai hikmah puasa Ramadan ini perlu kita ketahui juga sebelumnya bahwa semua amal perbuatan kita, amal ibadah kita, amal perbuatan soleh kita yang mana telah kita lakukan ya teman-teman, seperti kayak sholat, seperti kayak zakat gitu kan, seperti kayak haji, itu semuanya mengandung hikmah di balik ibadah semua itu ya. Jadi ketika teman-teman melakukan sholat, itu pasti punya hikmahnya. Ketika teman-teman melakukan zakat, itu pasti ada hikmahnya ya. Sebagaimana kalau misalnya kita ketahui ya, itu tujuan melakukan puasa itu kan sudah kita tahu lah, itu ayat-ayat ayat umum lah ya, yang kewajiban berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang mana hikmah tujuan berpuasa itu adalah menjadikan kita orang-orang beriman itu agar menjadi orang-orang yang bertakwa, sebagaimana orang-orang sebelumnya yang telah diwajibkan juga berpuasa seperti itu. Itu tujuannya. Jadi kemudian hikmahnya, kemudian mungkin ada timbul pertanyaan seperti ini. Kok makanan halal tidak boleh dikonsumsi gitu kan ketika kita berpuasa? Minuman halal kok tidak boleh dikonsumsi juga ketika di pagi hari ya gitu, kalau mau berangkat sekolah mungkin ya, atau mau berangkat apa gitu kan, kok nggak boleh, kan haus gitu kan, lapar gitu. Nah, jadi teman-teman semua, jadi inilah seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang senantiasa harus dijawab dengan hikmah seperti itu ya. Jadi memang pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya tidak ada tidak ada jawaban pasti seperti itu. Jadi memang harus diperlukan hikmah ya, nilai-nilai yang terkandung dalam suatu amalan tertentu. Seperti tadi sudah jelaskan, jadi ibarat kata hikmah itu seperti feedback buat kita ya, feedback buat kita gitu kan, apa yang telah kita dapat dari apa yang telah kita perbuat seperti itu. Hikmah sholat gitu kan, misalnya mempersehat badan. Terus hikmah zakat, kita membantu orang lain seperti itu. Nah, jadi di video ini kita akan membahas mengenai hikmah puasa seperti itu. Nah, jadi Agun telah merangkum berbagai hikmah puasa Ramadan seperti itu. Nah, jadi Agun telah merangkum hikmah puasa Ramadan itu sebanyak 5 hikmah ya. Berapa hikmah? 5. Nah, jadi hikmah yang pertama dalam puasa Ramadan itu adalah merasakan apa yang orang lain rasakan ya. Apa yang pertama? Merasakan apa yang orang lain rasakan. Seperti ini teman-teman. Jadi kita mungkin sudah tahu bahwa orang yang hidup di dunia ini tidak hanya orang kaya saja seperti itu, bahkan mungkin dominannya orang miskin, orang yang memang memiliki kebutuhan makanan tinggi tapi kesediaan makanannya sedikit seperti itu. Jadi mereka senantiasa merasakan kelaparan, merasakan kekurangan yang begitu ekstra. Jadi hikmah dari puasa Ramadan ini adalah kita merasakan apa yang mereka rasakan. Nah, oleh karena itu, dengan kita merasakan apa yang mereka rasakan, kita kan jadi seperti ibarat kata tuh lebih bersyukur ya. Kan kita kalau berpuasa tuh kan kayak aduh ya Allah lapar gitu, perut sampai bunyi-bunyi gitu kan, ada yang sampai berontak gitu kan gitu.
Jadi dengan hikmah dengan puasa Ramadan ini kita merasakan apa yang mereka rasakan, merasa lapar seperti itu. Mungkin teman-teman hidupnya enak, mungkin teman-teman hidupnya masih ditanggung orang tua dengan diberi jajan kah, dengan diberi apa kan, tapi kan kita tidak tahu bahwa bagaimana dengan orang di luar sana gitu kan. Masih banyak orang yang lapar, masih banyak orang yang kesusahan untuk mencari makan, masih banyak orang yang sulit untuk mendapatkan makanan. Seperti itu teman-teman. Jadi hikmah puasa Ramadan ini adalah merasakan apa yang mereka rasakan, ya. Seperti itu, rasa lapar. Dan kemudian itu yang pertama, merasakan apa yang orang lain rasakan, seperti itu. Yang kedua adalah mendidik konsisten dengan waktu, teman-teman. Nah, mendidik konsisten dengan waktu ini, teman-teman, mungkin hikmahnya itu sama dengan hikmah sholat ya teman-teman. Yang mana hikmah konsisten dengan waktu ini adalah kita kan berpuasa itu kan dimulai dari terbitnya fajar ya teman-teman. Dari terbitnya fajar hingga berkumandang azan maghrib. Nah seperti itu teman-teman. Jadi ketika kita berpuasa itu kita dididik dengan puasa ini dengan konsisten waktu itu. Jadi selama 30 hari ya kan, selama 30 hari atau ya 29 hari gitu kan, kita itu melakukan hal yang sama terus-menerus setiap harinya. Seperti itu. Yang mana ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang sama seperti itu kan, itu akan membuat sebuah habit. Seperti itu, sebuah habit, yang mana sebuah habit itu akan terbentuk. Kalau misalnya udah terbentuk, ya itu akan menjadi diri kita seperti itu. Yang mana kalau kita sahur kan itu kan kita bangun sebelum subuh ya kan, sebelum subuh kita bangun, terus makan gitu kan, terus sholat subuh berjamaah di masjid, ataupun mungkin sebelum sahur teman-teman ada yang sholat tahajud dulu, itu mangga, itu baik banget seperti itu. Jadi kita terdidik dan dididik dengan puasa Ramadan ini itu dengan konsistennya waktu, agar konsisten dengan waktu seperti itu teman-teman, yang seperti tadi sudah jelaskan gitu kan, seperti itu. Jadi kita lebih menghargai waktu, lebih paham akan manajemen waktu seperti itu. Nah itu yang kedua, mendidik konsisten dengan waktu seperti itu. Nah terus juga yang ketiga nih, ini pasti dirasakan juga sama teman-teman ya, entah itu dari anak yang kecil lagi belajar puasa atau memang dengan orang yang sudah dewasa seperti itu, yaitu adalah mendidik kesabaran ya. Jadi teman-teman semua ya, siapa sih yang tidak tahu dengan hikmah ini seperti itu kan, yang mana ketika kita sudah mulai berpuasa ya kita disuruh menahan rasa lapar dan rasa haus seperti itu kan, kita tidak boleh makan, tidak boleh minum gitu kan, yang mana ketika kita tidak dibolehkan maka timbullah yang seharusnya timbul dalam sifat diri kita, yaitu apa? Sabar ya kan, sabar akan minuman, sabar akan makanan walaupun itu halal ya, walaupun itu halal. Seperti itu teman-teman. Itu kesabaran tuh memang diuji, apalagi memang orang-orang yang mohon maaf nih teman-teman, yang yang bekerja secara keras seperti itu. Ya sampai-sampai bekerja keras, ketika naik motor malah belok warteg gitu ya. Jadi ketika di warteg tuh yang kelihatan kakinya doang kayak gitu ya. Jadi untuk hikmah Ramadan ini adalah mendidik kesabaran seperti itu. Dan yang keempat adalah melawan hawa nafsu ya. Jadi tidak jauh dari mendidik kesabaran, justru melawan kesabaran ini adalah kuncinya. Melawan hawa nafsu ini adalah kuncinya. Seperti itu. Melawan hawa nafsu di sini dalam artian tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya, makanan halal, minuman halal itu tidak dibolehkan ketika waktu dari fajar hingga berkumandang azan maghrib. Seperti itu. Jadi melawan hawa nafsu di sini ialah ketika kita pengen makan gitu kan, aduh lapar gitu kan, tapi nggak boleh makan. Nah jadi kan hawa nafsu kadang memang berkeinginan untuk melakukan hal-hal yang seperti untuk memenuhi gitu kan. Kayak misalnya itu kan makan memang sebuah kebutuhan, tapi ketika itu sudah berkelebihan, itu disebutnya terlalu nafsuan gitu kan. Pernah dengar kan nafsuan gitu kan. Terus minum juga ya seperti itulah. Dan juga ini memang ada agak ini ya, maksudnya ketika berpuasa pun misalnya memang ada yang sudah menikah itu kan, itu juga bukan mungkin ya, tapi emang dilarang untuk melakukan sebuah hubungan suami istri seperti itu, karena memang akan membatalkan puasanya seperti itu. Jadi untuk hikmah yang keempat adalah melawan hawa nafsu seperti itu. Walaupun makanan halal, walaupun minuman halal,
tapi tidak dikonsumsi seperti itu akan menimbulkan seperti ingin melawan, gua harus minum, gua harus makan gitu kan. Terus kalau ke suami istri mungkin aku akan apa gitu kan, sensor gitu ya. Ya itu tidak boleh, karena memang ketentuannya gitu kan. Kita nggak boleh makan minum ketika memang sebelum waktunya seperti itu. Jadi melawan hawa nafsu gitu. Itu hikmah yang keempat ya. Tadi apa saja? Yang pertama, merasakan apa yang orang lain rasakan. Terus yang kedua adalah mendidik konsisten dengan waktu. Kemudian adalah yang ketiga, mendidik kesabaran. Kemudian yang keempat adalah melawan hawa nafsu. Nah, yang terakhir adalah teman-teman, setelah kita mengetahui hikmah-hikmah yang ada dalam puasa Ramadan ini adalah bahwa hikmah yang terakhir itu adalah merasakan pengawasan Allah seperti itu. Mungkin kita di dalam pengawasan orang lain kita sedang berpuasa, sedang makan, sedang menahan lapar, menahan minum, menahan emosi, menahan lain sebagainya, sabar. Tapi ketika sendirian bagaimana? Tidak ada yang tahu kan? Jadi memang hikmah dalam berpuasa Ramadan ini adalah bahwa itu memiliki hikmah merasakan pengawasan Allah. Ya, teman-teman mungkin memang tidak diketahui bahwa ketika sedang berpuasa gitu kan, ketika waktunya belum berbuka gitu kan, itu makan sendirian, minum sendirian, ataupun melakukan hal-hal yang tidak diharapkan gitu kan, yang bisa mengakibatkan batalnya puasa. Nah, itu ya, tapi itu semuanya Allah tahu. Semuanya Allah tahu. Dan ya makanya puasa itu saya pernah dengar itu bahwa ibadah puasa tuh ya Allah langsung gitu yang terima, Allah langsung yang urus lah, ibarat kata mah gitu ya. Jadi yang terakhir tuh memang harus senantiasa mendidik kita agar senantiasa merasakan pengawasan oleh Allah. Seperti itu teman-teman ya. Jadi itulah teman-teman hikmah bagaimana kita melakukan puasa Ramadan pada tahun ini lah ya. Dan juga mungkin tidak pada tahun ini aja, tahun sebelumnya, tahun seterusnya, itu menjadikan kita akan senantiasa terdidik dari Ramadan ini seperti itu. Jadi jangan sampai bulan Ramadan ini itu hanya sebagai menahan rasa lapar dan haus saja. Itu sangat rugi teman-teman. Makanya ketika bulan Ramadan itu amalan kita, amalan soleh kita, amalan perbuatan kita, ketika kita melakukannya itu senantiasa dilipat gandakan. Makanya banyak tuh kayak misalnya organisasi-organisasi melakukan buka puasa dan santunan ya kan, buka puasa bersama dan santunan gitu kan. Terus juga berbagi takjil, apalagi memberikan makanan gitu kan kepada orang-orang di jalanan, itu kan adalah sebuah kebaikan ya. Nah, itu kenapa dilakukan perbuatan seperti itu ya? Karena ya kita tahu bahwa di bulan Ramadan itu adalah bulan yang memang ketika kita melakukan amal ibadah, melakukan amal soleh, itu dilipat gandakan perbuatan kita, maksudnya pahala kita seperti itu. Jadi makanya jangan sampai kita itu termasuk orang-orang yang merugi gitu. Jangan sampai bulan Ramadan ini dijadikan alasan sebagai leha-leha seperti itu ya. Itu teman-teman. Jadi itulah hikmah puasa Ramadan. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat yang Agun sampaikan, dan juga apabila Agun ada salah kata, Agun juga masih untuk berusaha mengamalkan ya teman-teman. Ya, kita saling mengingatkan dalam kebaikan seperti itu. Mungkin itu saja teman-teman ya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat teman-teman untuk kultum mengenai hikmah puasa Ramadan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semangat terus, semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah SWT. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.